Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah iktiologi dan pengenalan bagian-bagian ikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alvan, Sandy, Della, Divika, Nisa, Hana, Hanifah, Melani, Firman, dan Naufal. Oke, saya akan berikan kepada pemateri. Sejarah iktiologi. Iktiologi berasal dari kata iktis yang artinya ikan dan logos yang artinya ilmu. Jadi iktiologi adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang kehidupan biologi ikan. Pengertian ikan adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin atau polykiloterm, yang bertulang belakang yang hidup di dalam air, bergerak menggunakan sirip, dan pada umumnya bernafas menggunakan insang. Iktiologi meliputi taksonomi, morfologi, anatomi, dan habitat ikan. Taksonomi adalah ilmu untuk menentukan dan memberi nama kelompok organisme berdasarkan persamaannya. Morfologi mengidentifikasi makhluk hidup, dan anatomi mempelajari struktur dan organisasi bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Kurang lebih terdapat 25.000 spesies ikan yang merupakan bagian mayoritas dari vertebrata. Iktiologi terbagi atas dua, yaitu iktiologi sistematis dan iktiologi fungsional. Sistematis berbicara tentang morfologi ikan dan fungsional lebih mengarah pada fungsi organ pada ikan. Selanjutnya, menurut geologi, ikan sudah ada sejak zaman Ordovisium pada masa Paleozik, yaitu sekitar 425 hingga 500 juta tahun yang lalu. Orang diketahui sudah mengenal ikan diperkirakan 10 abad sebelum Masehi. Orang Mesir kuno terbukti telah menggunakan gambar-gambar ikan pada benda-benda peninggalannya. Yang hidup di air tidak hanya ikan. Yang pertama ada mamalia, air tawar, dan air laut. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya ada berang-berang, singa laut, walrus, dan pesut. Yang kedua ada moluska. Moluska adalah hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Contohnya ada siput, kiton, kerang-kerangan, dan cumi-cumian. Yang ketiga ada krustasea, suatu kelompok antropoda. Contohnya ada lobster, kepiting, udang, dan teritip. Yang terakhir ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu katak, salamander, dan sisilia. Mengapa iktiologi penting? Ikan adalah sumber makanan pertama industri besar. Dengan mempelajari iktiologi, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya ikan dengan optimal dan berupaya menjaga kelestariannya di alam, memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Masyarakat daerah pesisir mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tokoh-tokoh penemu iktiologi yang pertama adalah Aristoteles. Iktiologi pertama kali diketahui pada 348 sampai 322 sebelum Masehi. Ia mendeskripsikan kurang lebih dari 115 spesies ikan. Dalam kajian pertama kalinya, ia mengungkapkan metode untuk membedakan perbedaan jenis kelamin pada ikan hiu dengan menggunakan perbedaan struktur sirip perutnya. Yang kedua, Peter Artedi. Ia dikenal dengan sebutan The Father of Ichthyology. Karya yang diterbitkan mengenai klasifikasi ikan, yang pengukuran dan jumlah standar yang tetap menjadi dasar taksonomi ikan saat ini. Setelah itu, Konstantin Revensky. Pada tahun 1783 sampai 1840, ia menghasilkan jenis ikan yang paling rinci di Amerika Utara, Ichthyology ohensis, pada tahun 1820. Selanjutnya, George Cuvier. Ia mengklasifikasi semua spesies ikan yang dikenal pada tahun 1769 sampai 1832. Dan ia juga melakukan studi rinci anatomi ikan dan menyusun sejarah awal ichthyologi. Selanjutnya, Johannes Müller pada tahun 1801 sampai 1858, Blaise Agassiz. Pada tahun 1807 sampai 1873,
Selanjutnya Albert Gunther pada tahun 1830 sampai 1914, Karl R. Hobbes pada tahun 1894 sampai 1979, dan yang terakhir David Starr Jordan pada tahun 1851 sampai 1931, iktiologis yang berperan dalam iktiologi Indonesia. Yang pertama, Johann Conrad van Hess pada tahun 1797 sampai 1823, Henry Cole pada tahun 1797 sampai 1821, Peter Bilker pada tahun 1819 sampai 1878. Taksonomi ini sebenarnya sudah berusia sangat tua, bahkan ada sejak peradaban kuno. Awal dari dimulainya memberi nama benda tidak diketahui, sebab ketika manusia sudah dapat berkomunikasi, manusia tersebut akan menamai dan mengelompokkan benda-benda di sekitarnya. Taksonomi awal didasarkan pada kriteria sewenang-wenang dan apa yang disebut dengan data, termasuk sistem klasifikasi seksual Linnaeus, kemudian muncul sistem berdasarkan pertimbangan karakteristik fakta yang lebih lengkap, yang disebut sebagai sistem alam. Tokoh-tokoh taksonomi berikut ialah Aristoteles pada abad ke-394 sampai 320 sebelum Masehi. Orang yang pertama mengklasifikasikan makhluk hidup, membuat dua kategori untuk organisme, yaitu genus dan eugenus. Kata genus digunakan untuk gabungan suatu benda lebih dari satu macam, misalnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan eugenus untuk organisme yang lebih spesifik, misalnya nama burung, kuda, dan hewan lain sebagainya. Yang kedua, ada Theophrastus pada abad 370 sampai 285 sebelum Masehi, meneruskan tradisi ini dengan mengklasifikasi 500 tanaman dan Historia Plantarum. Yang ketiga, ada Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Berikut ada nama-nama taksonomis yang menunjukkan nama-nama organisme. Yang pertama, Brunfel pada tahun 1530. Selanjutnya ada Darwin pada tahun 1623. Kemudian disambung oleh John Ray pada tahun 1627 sampai 1775. Kemudian ada Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dua ini ada ilmuwan yang mempelajari beberapa evolusi. Yang pertama, James Cook pada tahun 1768 dari Inggris. Yang kedua, Charles Robert Darwin dalam ekspedisi Beagle yang akhirnya lahir teori evolusi. Yang ketiga, Van Haeckel pada tahun 1866 memunculkan pohon silsilah jadi suatu golongan organisme. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkatan taksonomi. Secara umum, terdapat 7 tingkatan taksonomi pada animalia, yaitu kingdom, phylum, class, ordo, genus, dan terakhir spesies. Nah, pada beberapa tingkatan, terkadang mereka memiliki subtingkatannya masing-masing, seperti subphylum, subclass, dan subspesies. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya seperti yang ada di layar teman-teman masing-masing. Tingkatan takson famili sendiri merupakan tingkatan takson yang terdiri dari satu atau beberapa genus secara filogeni, terpisah dari famili lain dan penyebarannya berada di seluruh dunia. Sedangkan genus merupakan spesies yang mempunyai hubungan dekat dan penyebarannya biasanya berdekatan. Dan spesies sendiri merupakan kelompok organisme dari populasi alami yang secara aktual atau potensial melakukan pembiakan antar populasi dan secara reproduktif terisolasi dari kelompok lain. Seperti yang aku sudah sampaikan, spesies memiliki
subtingkatannya, yaitu subspesies. Nah, ini merupakan spesies yang sama, berada dalam satu lingkup spesies, namun dia memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda. Oleh karena itu, spesies dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, spesies monotipis, dan yang kedua, spesies politipis. Nama binomial sendiri merupakan aturan penamaan baku bagi semua makhluk hidup dari sistem taksonomi yang terdiri dari dua kata, karena binomial sendiri berarti dua nama, yaitu diambil dari nama genus dan nama spesies. Nah, ini juga kita kenal sebagai nama ilmiah atau scientific name atau valid scientific name, atau yang kita lebih sering dengar sebagai nama Latin. Dan ini merupakan nama ilmiah yang sah, sedangkan sinonim merupakan nama ilmiah yang tidak sah atau yang tidak diakui di seluruh dunia. Contohnya, Carassius auratus L yang merupakan nama ilmiah dari ikan mas, sedangkan Crypinus auratus L merupakan sinonim sehingga dia tidak diakui di seluruh dunia. Penulisan nama ilmiah. Untuk penulisan nama ilmiah pada spesies, secara umum ditulis dengan 3 cara. Yang pertama, diberi garis bawah, diikuti oleh nama penemu. Yang kedua, dicetak miring, lalu diikuti oleh penemu. Dan yang terakhir, dicetak tebal, lalu diikuti oleh nama penemu. Terdiri dari 2 kata, yaitu dari nama genus dan juga spesies. Untuk nama genus selalu diawali huruf kapital dan nama spesies selalu diawali huruf kecil. Contohnya teman-teman bisa melihat. Di bawah ini merupakan contoh nama ilmiah dari ikan pari, yaitu Dasyatis sepen, dan ditemukan oleh Forbes. Contoh pertama ditulis dengan cara diberi garis bawah dan diikuti oleh nama penemu, sedangkan contoh kedua ditulis dengan dicetak miring, sedangkan contoh ketiga ditulis dengan cara dicetak tebal. Selanjutnya, varietas. Seperti yang tadi sudah kita bahas, varietas merupakan tingkatan yang lebih kecil dibandingkan spesies. Oleh karena itu, penulisannya sangat mirip dengan spesies, hanya ditambahkan nama varietas dari hewan tersebut, seperti Crypinus carpio L yang merupakan nama ilmiah dari ikan mas, akan diberi tambahan Flapipinis yang merupakan nama ikan mas varietas kumpai, ataupun diberi tambahan punten untuk ikan mas varietas punten. Selanjutnya, vernacular name atau local common name. Nah, ini merupakan nama yang biasanya dikenal di suatu daerah, seperti ikan betok, ikan betik, krucilan yang dikenal di daerah Jawa, betrik, barek yang dikenal di daerah Bandung, dan puyuh-puyuh yang dikenal di daerah Padang. Dan terakhir ada standard common name, yaitu nama umum. Nah, nama umum ini merupakan nama yang lazim digunakan untuk nama binatang, seperti bandeng yang memiliki nama ilmiah Canos memiliki common name milkfish, sedangkan ikan kerapu yang memiliki nama ilmiah Epinephelus taufina memiliki common name grouper, dan kakap merah yang memiliki nama ilmiah Lujanus spp memiliki common name red snapper atau sea bream. Morfologi ikan merupakan penampakan luar bagian tubuh ikan, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Bagian luar tubuh ikan yang terlihat adalah mata, hidung, mulut, sirip, dan sisik. Morfologi ikan hiu. Ikan hiu merupakan jenis ikan vertebrata yang memiliki tulang belakang, sirip yang berpasangan, sisik di kulit, rahang yang dapat digerakkan, ekor berujung runcing, dan pada umumnya berbentuk heteroserkal, dan memiliki celah insang yang terletak di sisi kepala yang berjumlah 5-7 celah. Morfologi ikan lele. Ikan lele mempunyai ciri-ciri atau morfologi di mana berbentuk tubuhnya memanjang dengan agak bulat dan tidak mempunyai sisik. Badan lele pada bagian tengahnya mempunyai bentuk yang membulat, sementara bagian belakang tubuhnya berbentuk pipih samping atau kompresor. Meristik dan morfometrik digunakan untuk mengukur jarak dan hubungan kekerabatan dalam pengkategorian variasi dalam taksonomi dengan menggunakan karakter morfologi. Mereka memiliki perbedaan mendasar, di antaranya morfometrik memiliki karakter berubah secara kontinus, jalan, ukuran, dan umur. Sedangkan meristik ciri lebih stabil jumlahnya selama masa pertumbuhan setelah ukuran tubuh yang mantap tercapai. Baik, metode karakter morfometrik bersama dengan meristik menjadi dasar dalam pengklasifikasian ikan pada awal mula ilmu taksonomi ikan berkembang. Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh ikan. Contohnya, jumlah sisik pada garis rusuk,
jumlah jari-jari keras dan lemah pada sirip punggung. Meristik merupakan ciri-ciri dalam taksonomi yang dapat dipercaya karena sangat mudah digunakan. Meristik meliputi apa saja pada ikan yang dapat dihitung antara lain dari jari dan duri pada sirip, jumlah sisik, panjang linea literalis, dan ciri ini menjadi tanda dari spesies. Lalu morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan. Contohnya panjang kepala, panjang total, dan sebagainya. Ukuran ini merupakan salah satu hal yang dapat digunakan sebagai ciri taksonomik saat mengidentifikasi ikan. Hasil pengukuran morfometrik biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau sentimeter dan disebut ukuran mutlak. Tiap spesies akan mempunyai ukuran mutlak yang berbeda-beda. Hal itu tergantung pada umur, jenis kelamin, dan keadaan lingkungan hidupnya. Berikut ini adalah pengukuran karakter morfometrik. Adapun ukuran yang biasa dilakukan pada ikan adalah sebagai berikut. 1. Panjang total. Panjang total itu jarak antara ujung kepala yang terdepan atau biasanya ujung rahang terdepan dengan ujung sirip ekor paling belakang. Yang kedua, panjang baku. Panjang baku itu jarak antara ujung kepala yang terdepan dengan kelipatan pangkal sirip ekor. Yang ketiga, panjang kepangkal cabang sirip ekor, yaitu jarak antara ujung kepala terdepan dengan lekuk cabang sirip ekor. Yang keempat, tinggi badan. Ukuran tertinggi antara dorsal atau sirip punggung dengan ventral atau sirip perut. Yang kelima, panjang kepala. Panjang kepala itu jarak antara ujung kepala terdepan dengan ujung terbelakang dari keping tutup insang. Lalu yang keenam, operkulum terbelakang. Shape atau bentuk tubuh ikan. Yang pertama, siphon atau torpedo, atau yang mirip dengan cerutu, yaitu meruncing pada kedua bagian ujungnya. Sementara itu, tinggi dan lebar tubuh hampir sama. Adapun panjang tubuhnya beberapa kali tinggi dari tubuhnya. Bentuk tubuh ikan seperti ini sangat streamline untuk bergerak tanpa mengalami banyak hantaman dalam suatu medium. Contohnya, ikan tongkol dan cakalang. Yang kedua, bentuk tubuh kompres atau pipih, yaitu gepeng ke samping atau pipih. Jika dibandingkan dengan badannya yang jauh lebih besar daripada lebar badannya. Lebar badannya juga lebih kecil daripada panjang tubuhnya. Contohnya pada ikan kapas-kapas dan bawal hitam. Yang ketiga, depres atau picak. Terlihat dari bentuk tubuh yang gepeng ke bawah, jika dibandingkan, tinggi badan jauh lebih kecil daripada lebar badan. Contohnya, pari totol dan pari kelapa. Yang keempat, anguilliform atau bentuk ular, atau sidat atau belut, yaitu bentuk tubuh ikan yang memanjang dengan penampang lintang yang agak silindris dan kecil serta pada bagian ujung meruncing dan tipis. Contohnya pada belut dan sembilan. Yang kelima, filiform atau bentuk tali. Bentuk tubuh ikan filiform atau bentuk tali yaitu bentuk tubuh yang menyerupai tali. Contohnya pada ikan pipefish. Yang keenam, tiniform atau bentuk pita, yaitu bentuk tubuh yang memanjang dan tipis menyerupai pita. Contohnya pada ikan layu. Yang ketujuh, sagittiform atau bentuk panah. Terlihat dari bentuk tubuh yang menyerupai anak panah. Contohnya pada ikan pike. Yang kedelapan, globiform atau bentuk bola. Terlihat dari bentuk tubuh ikan yang menyerupai bola. Contohnya pada ikan buntal. Contoh ekor ikan yang pertama lancip, yang kedua runcing, yang ketiga lancip dan sedikit berbeda, yang keempat bentuk bulat, yang kelima bulat tapi tidak rata, yang keenam datar, yang ketujuh agak sedikit datar, yang kedelapan cekung dan terpotong, yang kesembilan cekung ganda, yang ke-10 bercabang dua, yang ke-11 bercabang dua dan tidak merata, yang ke-12 bercabang dua dan lebih sedikit tajam, dan yang terakhir bentuk semi bulat yang lebih runcing. Pada ikan, sirip merupakan organ yang menonjol dari tubuh yang ditutupi dan dihubungkan oleh selaput kulit. Fungsinya umumnya adalah untuk membantu ikan berenang, walaupun kadang digunakan juga untuk meluncur atau merangkak, seperti pada ikan terbang dan ikan kodok. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi sebagai gerak maju,
berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Bentuk sirip pada ikan baik sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang atau dubur, maupun sirip ekor beraneka ragam. Pada dasarnya ada 10 macam bentuk sirip ekor, yakni yang pertama, sirip ekor bercagak seperti pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Yang kedua, sirip ekor berpinggiran tegak seperti pada ikan buntal. Yang ketiga, sirip ekor berpinggiran tegak seperti pada ikan tambakan. Yang keempat, sirip ekor bertekuk kembar seperti pada ikan Scatopagus argus. 5. Sirip ekor berbentuk membundar seperti pada ikan gurame. Yang keenam, sirip ekor berbentuk bajir seperti pada ikan gloso. Yang ketujuh, sirip ekor berbentuk meruncing seperti pada ikan belut. Yang ke-8, sirip ekor berbentuk sabit seperti pada ikan tongkol. 9. Sirip ekor berbentuk episerkal. Dalam hal ini ekor bagian atasnya lebih panjang dibanding ekor bagian bawahnya, seperti yang terdapat pada ikan Atlantik sturgeon. Terakhir, sirip ekor berbentuk hiposerkal. Dalam hal ini, ekor bagian bawah lebih panjang dibanding ekor bagian atasnya, seperti terdapat pada ikan karasas. Tipe ekor, yaitu ada 4. Yang pertama, tipe protoserkal. Yang kedua, tipe dipiserkal. Yang ketiga, tipe homoserkal. Yang terakhir, tipe heteroserkal. Di samping ada contohnya. Bentuk sirip ikan yang pertama, sirip ventral atau sirip perut ikan. Yang kedua, sirip pektoral. Yang ketiga, sirip caudal. Yang keempat, sirip dorsal. Yang terakhir, sirip anak. Berikut ini saya akan membacakan tentang insang. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi lain insang yaitu mengatur keseimbangan asam basa, mengatur regulasi ion, ekskresi nitrogen, pengukur kebersihan. Cara kerja insang. Yang pertama, proses pernapasan diawali dengan membukanya mulut ikan, kemudian tertutupnya operkulum. Air yang kaya oksigen akan masuk dan terdorong ke dalam mulut ikan dan melalui insang. Yang kedua, molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Lalu karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepas melalui insang. Terakhir, kemudian ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang. Selanjutnya air akan mengalir melalui insang. Bisa dilihat itu struktur ikan. Yang pertama ada tapis insang, filamen insang, dan lengkung insang. Kalau misalkan diperbesar lagi, tapis insang kayak duri kecil itu. Habis itu ada lengkung insang dan filamen dengan lamela. Di dalam filamen lamela itu terdapat aliran darah, aliran air, lamela, dan filamen. Ada histologi insang. Bisa dilihat di gambar. Nomor 1 itu lamela primer, nomor 2 lamela sekunder, nomor 3 sel epitel, 4 sel mukus, 5 sel pilar, 6 sel lakuna, 7 eritrosit, 8 sel basal tidak terdiferensiasi, dan terakhir sinus venosus sentral. Di filamen itu dibagi 2, ada lamela primer dan lamela sekunder. Lamela primer itu bagian tengah lamela merupakan kartilago, arteriol aferen dan aferen, serta anastome pembuluh darah lainnya. Epitel lamela primer lebih tebal daripada lamela sekunder, biasanya 3 atau lebih lapisan. Epitelnya pipih berlapis yang diantaranya terdapat sel mukus. Yang kedua itu lamela sekunder. Setiap lamela sekunder merupakan bungkusan sel yang berada di membrana basalis dengan 2 permukaan yang disokong oleh sel pilar. Ruang antar sel pilar disebut lakuna, menghubungkan arteriol aferen dan eferen. Pertukaran gas berlokasi di permukaan lamelia ini. Epitel pada lamela sekunder biasanya hanya selapis saja. Habis itu kita ke struktur sel insang. Ada yang pertama ada sel klorida. Sel ini disebut sebagai sel pavement karena terdapat pada sambungan antara lamela sekunder dan primer. Lalu ada sel mukus. Sel ini
adalah sel yang paling mencolok pada epitel insang yang fungsinya mengatur mekanisme ion dan imunologi. Lalu berikutnya ada sel pilar. Sel ini merupakan penyokong lamela yang terdapat di dasar membrana basalis lamela sekunder. Lalu ada sel epitel atau sel pavement cell. Itu sel epitel memenuhi sebagian besar area yang memungkinkan kapiler insang terpapar terhadap air. Lalu ada sel neuropitel. Ini merupakan kelompok sel endokrin yang mendekarboksilasi dan uptake prokursor amine yang dipercaya berperan sebagai sensor oksigen. Lalu ada sel rodlet. Sel ini tersebar di arkus insang, filamen epitel interlamela, dan dasar lamela. Yang terakhir ada sel lain-lain, yaitu yang ditemukan pada interstitial filamen adalah melanosoid, limfosit, makrofag, dan sel neuropitel. Di sini ada rahang. Di rahang ikan tuh ada dibagi dua. Ada oral jaw atau rahang mulut sama rahang faring. Oral jaw itu yang warna ungu tuh lihat ada di gambar. Yang faring itu ada yang warna biru. Nah, yang kanannya itu punggung faringnya. Nah, rahang mulut itu adalah rahang bawah pada vertebrata. Rahang mulut itu primer membuka dan menutup mulut, dan rahang faring ditempatkan di bagian belakang tenggorokan. Rahang mulut digunakan untuk menangkap dan memanipulasi mangsa dengan menggigit dan menghancurkan. Sedangkan rahang faring adalah kumpulan rahang kedua yang berbeda dari rahang primer atau oral. Mereka terkandung di dalam tenggorokan atau faring sebagian besar ikan bertulang. Mereka diyakini berasal dengan cara yang mirip dengan rahang mulut, sebagai modifikasi dari lengkungan insang kelima yang tidak lagi memiliki fungsi pernapasan. Rahang mulut itu dibagi dua, ada rahang bawah dan rahang atas. Kalau rahang bawah itu pada vertebrata, rahang bawah merupakan tulang yang membentuk tengkorak dengan tempurung kepala. Pada ikan bersirip, lobus, dan fosil tetrapoda awal. Tulang homolog dengan mandibula mamalia hanyalah yang terbesar dari beberapa tulang di rahang bawah. Sedangkan rahang atas adalah perpaduan dua tulang di sepanjang celah palatal yang membentuk rahang atas. Ini mirip dengan mandibula atau rahang bawah yang juga merupakan perpaduan dua bagian simfisis mandibula. Di rahang atas, ada ikan yang memiliki rahang atas yang memanjang, contohnya ikan layar, paddlefish, dan strawfish. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe mulut pada ikan. Pada umumnya, ikan memiliki tipe mulut yang berbeda. Letak dan ukuran mulut sangat bervariasi, tergantung dari lingkungan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Mulut ikan yang dimaksud antara lain ada tipe superior, inferior, subterminal, dan terminal. Tipe superior ini adalah mulut terletak di ujung bagian atas ikan, dan tipe inferior ini mulut terletak di bawah kepala ikan. Dan ada tipe terminal juga, mulut terletak di ujung depan kepala ikan, dan terakhir ada tipe subterminal, mulut terletak di dekat ujung depan kepala ikan. Nah, di sini tuh ada tipe-tipe mulut pada ikan, ada tipe superior, inferior, terminal, dan terminal. Pada umumnya ikan memiliki tipe mulut yang berbeda. Letak dan ukuran mulut sangat bervariasi, tergantung dari lingkungan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Tipe mulut ikan yang dimaksud di antara lain ada tipe terminal itu mulut terletak di ujung depan kepala ikan. Yang kedua ada tipe subterminal, mulut terletak di dekat ujung depan kepala ikan. Yang ketiga ada tipe superior, mulut terletak di ujung bagian atas ikan. Yang keempat ada tipe inferior, mulut terletak di bawah kepala ikan. Nah, ukuran-ukuran mulut ikan ini dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Bibir yang kecil biasanya makan makanan yang berbentuk kecil, sedangkan mulut tipe inferior memakan makanan besar dan memperoleh dengan cara yang menghisap. Contoh tipe mulut terminal yaitu pada ikan gurame. Yang kedua itu ada contoh tipe mulut subterminal yaitu pada ikan bawal hitam. Next. Ini ada contoh tipe mulut superior yaitu pada ikan killifish. Dan yang terakhir ada contoh tipe mulut inferior yaitu pada ikan hiu. Berbagai bentuk mulut ikan, yang pertama itu ada mulut yang disembulkan, mulut gergaji, yang kedua ada mulut gergaji, yang ketiga ada mulut tabung.
Ikan juga memiliki berbagai bentuk mulut. Mulut seringkali dilengkapi dengan sungut yang bentuk dan jumlahnya sangat bervariasi. Sungut ini berfungsi sebagai alat peraba ketika ikan tersebut mencari makan. Sungut dilengkapi dengan saraf untuk menemukan makanan di antara material yang ada. Nah, sini tuh ada macam-macam gigi pada ikan. Yaitu ada gigi cardifrom, berbentuk pendek, tajam, dan runcing. Contohnya itu pada famili Ictaluridae dan Ceradininae. Yang kedua ada gigi filiform, mirip dengan gigi cardifrom, hanya lebih panjang dan memberikan gambaran seperti rumbai-rumbai, misalnya pada Bilon dan Pterois. Yang ketiga ada gigi canine atau kanin, menyerupai gigi anjing, seringkali berbentuk taring, bentuknya panjang dan mengerucut, lurus atau melengkung, dipergunakan untuk mencekram. Yang terakhir ada gigi insisor, mempunyai pinggiran yang tajam yang disesuaikan untuk memotong. Bentuk gigi yang mempunyai permukaan rata digunakan untuk menumbuk dan menggerus, termasuk gigi molariform. Nah, sini ada gambar-gambar dari gigi ikan. Ada insisor, kanin, molar, sama filiform. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.